Masih bertahan teman-teman di luar sana? Saya harap masih ya. Jadi meskipun keadaan ini akan semakin parah ke depannya atau mungkin juga bisa akan membaik, tetapi kita sudah harus siap dengan segala kemungkinan. Dan di dalam kondisi bear market seperti ini, kita masih akan berbicara tentang dreams ya. Kemudian bagaimana kita melihat visi kita di masa depan. Oleh karena itu, saya sengaja mengawali video ini dengan kutipan dari Kevin O'Leary ya, yang dikatakan di sana, "A salary is a drug they give to you to forget your dreams." Gaji itu adalah semacam obat-obatan yang membuat kita kecanduan dan akhirnya kita melupakan mimpi kita, teman-teman. Jika kalian setuju dengan Kevin O'Leary, please silakan untuk mengomentarinya ya di kolom komentar. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk pembahasan video kali ini, saya ingin menyatakan mengenai XRP ya, yang dikatakan sebagai pembayaran masa depan ya, atau jaringan yang akan digunakan sebagai pembayaran masa depan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mereka bilang the future of payment networks ya untuk XRP, and something big is coming to XRP, my friends. Dan kalau kita lihat ya dari gambar ini memberi saya semacam banyak sekali pandangan ya teman-teman, karena kalau kita lihat di sini kan SEC case ya. Jadi SEC ini seolah-olah sedang menghalangi ini perkembangan yang akan terjadi di XRP, dan kita ini investornya ada di sini nih. Kita ini sudah kekeringan ini semenjak penurunan, dan XRP ini ibaratnya air gitu kan. Dan kalau nanti jebol ini, sidangnya selesai, clarity untuk XRP, regulasi clarity untuk XRP akan terbit gitu kan, dan akhirnya keluar semuanya, maka kita akan lihat nanti ya, memang unstoppable untuk XRP ini teman-teman. Meskipun ya pada saat ini kita juga harus realistis juga untuk menyatakan bahwa banyak kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Bisa jadi tidak hanya XRP yang akan menjadi satu-satunya calon tunggal ya, mungkin juga ada aset lainnya teman-teman. Jadi saya tidak sekedar fanatik buta di sini, saya juga ingin melihat segala sesuatunya itu dengan cara yang lebih objektif teman-teman. Tetapi untuk kali ini saya mesti fokus kepada XRP karena dari segala perangkatnya itu ada di XRP untuk sementara ini teman-teman ya. So, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada kesempatan kali ini, bagi teman-teman yang baru di Black Cuan, silakan untuk menekan tombol like, kemudian mensubscribe channel ini. Dan jangan lupa membunyikan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupdate berita kripto dari channel ini teman-teman. Dan kita langsung saja ya, kita katakan tadi itu mengenai XRP sebagai future payment networks ya, dan something is coming to Ripple XRP, my friend. Tetapi di sini yang pertama kita akan lihat dulu ya mengenai uang, karena kaitannya XRP itu kan dengan perbankan. Untuk yang pertama di sini kita coba lihat dulu mengenai ada semacam coincidence ya di sini, full circle 50 years later. Jadi ada kejadian di 51 tahun yang lalu ya, ketika Presiden Nixon announcing the most dramatic change in financial, economic and monetary history 1971. Jadi pada tahun 1971 Presiden Nixon ini teman-teman mengumumkan berhentinya dolar itu dipatok dengan emas dan berakhirnya era kestabilan uang dolar itu ya, karena dipatok dengan emas ya. Dan kita lihat yang terjadi di 51 tahun kemudian adalah mereka kewalahan menghadapi inflasi, mereka kewalahan menghadapi pergeseran perubahan tentang tatanan ekonomi, dan terutama di sini ya, salah satu negara yang cukup kuat, Inggris teman-teman. Pound slumps to record low against dollar. Jadi ini sekarang lihat, mata uangnya Inggris, pounds itu ngedam di sini teman-teman. Dan kalau kita lihat di threads dari Twitter ini ya, dikatakan di sana bahwa pounds ini telah tumbang ya, semakin dalam itu semenjak terjadinya desimalisasi pada tahun 1971, dan ini adalah angka terendah setelah tahun 1971 itu teman-teman. Apakah ini sebuah kebetulan? Saya dari beberapa video sudah mengatakan bahwa akan terjadi research atau akan terjadi shifting ya untuk perubahan mata uang dunia, tetapi terus terang tidak akan terjadi dalam waktu yang sebentar saja, seminggu, 2 minggu, no. Maybe it takes time, 2 years, 3 years, 4 years, maybe 5 or 10 years teman-teman. Untuk itulah kita berinvestasi. Kemudian masih tentang pounds di sini ya. Dia ini sudah menyentuh all time low-nya, dan bahkan dia itu against ya dengan mata uang lainnya juga ya. Kalau dibandingkan dengan mata uang lainnya juga dia terjadi penurunan itu teman-teman.
Dan dari kejadian ini kita bisa tahu bahwa di Inggris saja itu bisa terjadi penurunan seperti ini teman-teman. Dia against mata uang lainnya saja itu sudah kalah sekarang ini, terutama setelah dia keluar juga dari Brexit itu ya. Berpengaruh juga teman-teman. Kemudian sekarang ini kalau kita lihat ya, untuk The Fed ini teman-teman, ini yang saya bilang kepada kalian bahwa tolong kalau misalnya ini ya melihat ada sedikit perubahan pasar naik, jangan pernah FOMO teman-teman. Jangan pernah FOMO untuk sekarang ini. Karena the Fed has no good option now, especially if it cares about the poor. Karena the Fed ini masih akan menaikkan suku bunga lagi-lagi nih. Dan capital outflow yang dikatakan oleh Sri Mulyani di video saya yang terakhir itu adalah kemungkinan besar akan terjadi lagi. Terutama di Indonesia seperti sekarang ini. Banyak juga ini investor-investor yang dari Indonesia akan tarik dana atau investor dari dalam negeri mengeluarkan dananya untuk melihat peluang yang lebih besar ketika The Fed menaikkan suku bunga. Dikatakan di sana 100 sampai 125 basis point. Itu kan keren sekali kalau kita lihat penghasilan orang-orang yang punya banyak uang seperti itu teman-teman. Kalau kita, maaf ya saya yang penghasilan kecil-kecilan ini, plankton saya di dalam ekosistem ini, nggak bisa seperti itu. Tidak bisa melakukan hal seperti itu. Sehingga yang terjadi itu adalah orang-orang miskin itu akan mengalami kesusahan ekonomi. Jadi The Fed ini seperti kalau dalam bahasa Indonesianya itu makan buah si malakama. Jadi kalau dia naikkan suku bunga, yang miskin juga kena. Kalau dia turunkan suku bunga, negaranya juga makin parah. Dan itu juga akibat dari dia keluar dari patokan emas semenjak tahun 1971 teman-teman. Dan semua hal itu terjadi karena salahnya mereka sendiri. Mereka cetak uang banyak-banyak tanpa pikir-pikir ketika terjadinya pandemik itu kemarin itu teman-teman ya. Kemudian kalau sekarang ini the Fed signal more economic pain to come. Memang saya terpaksa harus setuju di sini ya, karena mungkin kita akan menghadapi pain lagi ke depan ini teman-teman. Karena ya untuk mengatasi inflasinya the Fed itu kan tidak sekali dua kali mereka naikkan suku bunga. Bahkan di tahun ini mereka sudah beberapa kali menaikkan suku bunga, inflasi masih belum bisa dikendalikan teman-teman. Ini juga salah satu yang membuat saya meyakini ya bahwa shifting atau ada ekonomi reset yang terjadi ke depannya itu akan berperan kripto di sana teman-teman, terutama XRP ya di sini kalau kita lihat. Because kalau sekarang ini kan kita menggunakan namanya central fiat ya, mata uang yang diciptakan oleh negara, dan mereka kan bisa seenaknya saja, seenak jidatnya mereka cetak uang teman-teman. Dan kalau sudah terjadi inflasi, mereka menaikkan suku bunga. Yang sakit itu adalah rakyatnya. Belum lagi kalau ditambah dengan aroma-aroma politik teman-teman, makin parah. Dan untuk teman-teman yang sedang trading pada saat ini, saya ingin menyatakan bahwa please be careful, karena kemungkinan ke depan ini, teman-teman, Bitcoin pun akan mengalami penurunan lagi ini, karena berita jelek ini sudah banyak sekali teman-teman. Ini termasuk ini, The Fed ini. Kemudian pound sterling juga tumbang. Dan DXY itu juga sedang naik-naiknya teman-teman. Di sini kalau kita lihat ya, ini DXY ini. Tetapi untuk yang makro perspektif ya, di sini saya harus setuju dengan yang namanya CryptoNote ya. Di sini dia katakan bahwa perfect bearish bad harmonic patterns can be seen in the DXY macro view. Jadi ini chart yang 1 minggu ya. Untuk satu candle ini 1 minggu, dan dia sudah membentuk bearish bad, sayap kelelawar ini teman-teman. Jadi kemungkinan Bitcoin akan jatuh lagi di bawah 18.000, 19.000 masih ada kemungkinan teman-teman. Karena kalau kita lihat untuk DXY ini ya masih bagus. Sementara kalau kita menunggu bearish bad ini terjadi, itu dalam beberapa minggu ke depan atau bahkan bisa jadi dalam beberapa bulan ke depan teman-teman. So untuk teman-teman saya tetap menyarankan untuk be safe, jangan FOMO, jangan kelewatan confidence ketika membeli aset atau melakukan DCA besar-besaran. Sebaiknya teman-teman melakukannya dengan cara mencicil sebatas kemampuan kita teman-teman. Dan jika memang ya kita mengharapkan untuk melihat masa depan seperti yang dikatakan oleh Kevin O'Leary tadi ya, jangan pernah membuat mimpi kita mati teman-teman, dan jangan juga terbuai oleh gaji seperti yang dikatakan oleh Kevin O'Leary. Maka investasi kita di kripto ini merupakan salah satu peluang kita untuk masa depan. Karena menurut Bloomberg Crypto juga di sini ya, kalau saya kutip di sini langsung dari tweet mereka, Nasdaq itu kan sudah masuk ke dalam ekosistem kripto, dan dia menawarkan aset-aset kripto kepada institutional investor yang ada di bawahnya mereka.
Dan ini merupakan a major push into crypto, dan ini merupakan tekanan ataupun dorongan yang besar kepada dunia kripto ke depannya. Tidak akan terjadi dalam waktu sehari dua hari, teman-teman. Itu butuh waktu, it takes times. Kemudian kita pelan-pelan masuk ke XRP sekarang ya. Ini kita awali dari Pat Tommy ya. Dikatakan di sana bahwa is crypto money or is it a code? Can Congress create a path forward crypto regulation? Jadi kalau dikatakan oleh Pat Tommy di sana, apakah kripto itu uang atau dia hanya sekedar kode? Silakan kalian membuat regulasinya jika kalian paham. Ini yang dikatakan oleh Pat Tommy. Dan untuk teman-teman ketahui ya, Pat Tommy ini salah satu dari senator yang pro kripto ya, karena dia sudah mempelajarinya dan sudah memahami bagaimana mekanismenya. Dan ini merupakan pukulan yang telak dari sudut pandangnya dia kepada SEC itu, teman-teman. Karena pendekatan SEC itu dinyatakan oleh dia itu salah, bahkan seolah-olah menyudutkan kripto. Tetapi kalau menurut saya, teman-teman, jauh dalam pemahamannya Pat Tommy, dia tahu bahwa SEC ini ada permainan untuk menekan kripto, teman-teman. Tetapi lagi-lagi kita berbicara di sini karena urusannya politik ya. Orang-orang Kongres ini kan penuh dengan politik, penuh dengan gimmick dan permainan, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga sekarang ya, SEC is out to damage or destroy crypto industry in America. Jadi, Jeremy Kauffman itu mengekspresikan kekesalannya ya, teman-teman. Karena dia ini dikatakan di sini ya bahwa dia sudah 5 tahun ini fighting the SEC. Jadi sudah 5 tahun dia ini panas-panasan dengan SEC dan belum ada clarity atau clear regulasi yang terjadi kepada perusahaannya dia ya, atau decentralized asetnya dia ya, dari LBRY ya. Dan di acara Messari Mainnet Conference di New York ya minggu ini, Jeremy Kauffman ini ya dengan tegas dia menyatakan ya bahwa dia akan step in ke dalam politik realm ya. Dia akan masuk ke dalam politik Amerika Serikat. Dia mungkin akan mengajukan diri ya sebagai senat di sana. Dan jika dia terpilih, teman-teman, prioritas utamanya dia itu adalah memberikan atensi yang sebesar-besarnya kepada cryptocurrency, teman-teman. Dan untuk informasi kita, dia ini dari New Hampshire ya. Dia akan merepresentasi dari Libertarian Party ya untuk New Hampshire di next US Senators. Dan saya berharap orang-orang seperti ini yang akan lulus, teman-teman, untuk terpilih nanti ya, ketimbang orang-orang yang betul-betul hanya mengandalkan histori masa lalunya mereka dan dia tidak paham teknologi yang sudah terjadi dan berkembang sekarang ini, teman-teman. Saya berharap orang-orang seperti ini juga akan mengisi di Indonesia, terutama anak-anak muda yang paham teknologi dan memiliki keinginan untuk mengembangkan bangsa ini semakin bagus ke depannya, teman-teman. Dan untuk XRP di sini ya, secara langsung di sini saya kutip dari Kapten Crypto 707, dia sering sekali ya memberikan pandangan ataupun perspektif mengenai kapan beli, kapan sales. Jadi ini cocok untuk yang trading, teman-teman. Kalau untuk yang long invest juga bagus ini untuk melihat peluang di sela-sela kita investasi kan. 80% kita tabung, 20%-nya kita pakai untuk trading. Dan seperti yang dikatakan Kapten 707, dia sudah jual ya, dan dia bertahap menjualnya. Tetapi dia tidak pernah menjual semua dari asetnya dia. Di sini dikatakan nggak jual semua, tapi di take profit sebagian. Jadi dia persiapkan untuk pembelian kalau-kalau nanti turun. Dan seperti dari awal saya katakan bahwa memang ada kemungkinan Bitcoin ini bisa mungkin sampai di 14 ribuan dollars, teman-teman. Jadi kita mesti bersiap-siap untuk the worst scenario. Jadi kita tidak hanya bersiap untuk good scenario-nya atau perfect scenario-nya, tetapi yang paling harus kita waspadai itu adalah yang harus kita siap-siap the worst scenario. Karena begitu kejadian terburuk, di situ kita ada peluru, tembak dia, beli dia di situ, teman-teman. Kemudian, kalau untuk XRP ini update terbarunya adalah sekarang ini meskipun sideways dalam beberapa hari, tetapi volumenya itu besar, teman-teman. Dalam 24 jam terakhir, 600 juta dollars. Dan sekarang kita bisa melihat volumenya itu 2,5 billion atau mungkin sudah 3, berapa miliar gitu sekarang ya, miliar dollars itu, teman-teman. So, untuk XRP di sini, teman-teman, something is coming to XRP. Di sini secara jelas kita lihat ya, volume dalam beberapa hari XRP ini terjadi kenaikan spike, teman-teman.
Dan untuk teman-teman yang traders, mungkin di sini sudah take profit di sini, saya ucapkan selamat. Kemudian untuk yang DCA, orang-orang yang diamond hands, kemungkinan di sini lagi istirahat untuk DCA dulu, mungkin membelinya sedikit-sedikit seperti itu teman-teman. Silakan, itu strategi kita masing-masing ya. Kemudian kalau kita lihat juga kembali lagi di sini, seandainya ini apa yang terjadi pada XRP ini, kasus dengan SEC selesai, maka para investor, XRP investor akan dibanjiri oleh profit nanti teman-teman. Dan ini tidak bisa dibendung lagi oleh SEC teman-teman. Teknologi itu tidak bisa dibendung. Siapapun, mau regulator, mau orang, mau presiden, siapapun. Teknologi itu selalu maju. Dan orang-orang yang tidak mau mengadaptasi teknologi sepertinya ya akan ketinggalan zaman dia nanti teman-teman. Dan masih berkaitan dengan kasus SEC tadi ya. Tembok ini teman-teman, Brett Garlinghouse di sini sudah menyatakan di tanggal 23 September kemarin, sebenarnya tidak ada kasus di XRP ini. Ini hanya penundaan-penundaan saja yang sengaja SEC lakukan, karena mungkin ada orang-orang yang belum dapat jatah ataupun ingin ikut serta di dalam perkembangan XRP di sini. Dan ada satu tweet di sini yang cukup mewakili perasaan saya ya, ini dari Akashi, delay tactic from the old. Oke, saya tidak baca yang sini ya, karena ini katanya terlalu kasar. Kemudian sekarang ini bank kecil, institusi, korporasi itu sudah bisa menggunakan Ripple Web3 softwarenya ya, dan ODL secara independen dan bebas dari mafia. Dan dia katakan di sini, SEC is protecting the interest of the mafia. Ini mewakili perasaan saya teman-teman. SEC sebenarnya sedang melindungi para mafia teman-teman. Kalau kalian setuju dengan katanya Akashi di sini ya, coba kalian tulis di kolom komentar teman-teman. Apa pendapat kalian tentang mafia-mafia di belakang kasusnya SEC itu teman-teman, melawan XRP ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini teman-teman ya, untuk yang terakhir di sini saya ingin menyatakan lagi bahwa inflasi ini akan kemungkinan ya akan membawa kita kepada reset the fate of global and national economies worldwide for many years. Jadi akan terjadi reset untuk keuangan secara global teman-teman. Disinilah saya menyatakan bahwa ada shifting di dunia ini teman-teman ya. Dan siapa yang akan berperan di dalam shifting itu nanti? Menurut saya blockchain, teknologi blockchain akan berperan penuh nanti di sana. Terutama ya kalau salah satu yang saya pikir ini akan menjadi pemain di sini, salah satu pemain tunggal di sini, atau mungkin ada temannya yang lain, tetapi XRP yang saya akan jagokan di sini teman-teman. Sama dengan yang dikatakan juga oleh CEO dari FTX ya, Sam Bankman. Dia katakan ya, Bitcoin has no future as payment network, but Ripple will do well in payment. Tetapi Ripple akan menjadi bagian pembayaran yang sangat baik di masa depan. Jadi untuk Bitcoin itu tidak ada masa depannya untuk pembayaran teman-teman. Tetapi tampak mengurangi rasa atau mengerdilkan Bitcoin teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini dari berita penuhnya ya, si Sam Bankman ini juga tidak bisa memandang sebelah mata Bitcoin teman-teman. Dia nyatakan di sini ya bahwa Bitcoin itu akan tetap menjadi aset dengan value seperti gold ya. Dia akan tetap menjadi aset utama ya, seperti dikatakan oleh Sam Bankman di sini. Tetapi untuk pembayaran teman-teman, untuk pembayaran XRP adalah yang paling cocok menurut Sam Bankman ini. Dan dari sini saya ingin bertanya lagi sebelum saya menutup video ini teman-teman. Apakah menurut kalian perspektif dari Sam Bankman ini mewakili perasaan kita sebagai orang yang invest di XRP ataupun di aset-aset kripto lainnya? Coba kalian tulis di kolom komentar di bawah sini ya teman-teman ya. Saya ingin tahu pendapat kalian mengenai perspektif dari Sam Bankman ini. Baik, demikian dulu ya video kali ini. Kita akan ketemu lagi di update Black Cuan yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.